Hai, perkenalkan nama saya Sri Deborah. Saya angkatan 2018. NIM saya ACD 118028. Di sini saya akan melakukan praktikum yaitu dengan topik difusi osmosis. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu agar mahasiswa memahami prinsip difusi osmosis yang terjadi pada tumbuhan. Pengertian dari difusi itu adalah perpindahan zat terlarut dari daerah yang berkonsentrasi tinggi ke daerah yang berkonsentrasi rendah tanpa memerlukan energi. Dan osmosis itu adalah perpindahan zat terlarut atau air melalui membran semipermeabel dari daerah yang berkonsentrasi tinggi ke daerah yang berkonsentrasi rendah. Langsung saja, untuk alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum difusi osmosis ini adalah yang pertama, untuk bahannya ada kentang, kemudian gula pasir, air 500 ml, tisu, dan untuk alat yang digunakan yaitu ada penggaris, sendok takar, sedotan stainless, gelas plastik bekas ada 5 buah dan sudah ditulis ada 0%, 30%, 50%, 70%, dan 90%. Kemudian ada karet 5 buah, plastik untuk penutup 5 buah, dan ATK. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan ke prosedur kerjanya. Baiklah, untuk prosedur yang pertama, saya akan membuat seri larutan gula untuk dari yang 0% hingga 90%. Pertama, kita tuangkan pada masing-masing gelas ini air sebanyak 100 ml. Kemudian untuk yang 0% tidak ditambahkan gula, untuk yang 30% ditambahkan 30 gram gula. Untuk mengukur berat gram dari gulanya menggunakan sendok ukur atau sendok takar. Kemudian yang 50% itu 50 gram. Kemudian yang 70% kemudian yang 90% kemudian untuk setiap larutan ini diaduk hingga tercampur.
Dan inilah seri larutan untuk 0%, 30%, 50%, 70%, dan 90%. Selanjutnya yaitu membuat potongan pada kentang dengan melubangi kentang menggunakan sedotan stainless seperti ini. Ini untuk potongannya. Potongan ini dibuat hingga 20 buah. Dan inilah 20 potong kentang. Kemudian kita ukur panjang kentang dengan panjang 7 cm. Kemudian kita potong menggunakan penggaris saja. Seperti ini. Nah, lakukan pada sisa potongan kentang dengan panjang yang sama. Inilah 20 potongan kentang dengan panjang 7 cm. Yaitu mengukur diameter dari potongan kentang. Untuk diameter kentangnya sendiri itu 0,5 cm. Jadi untuk 20 potongan kentang untuk diameter awalnya 0,5 cm. Baiklah, selanjutnya kita akan memasukkan pada masing-masing gelas plastik 4 potong kentang. Kemudian kita diamkan kentang dalam seri larutan selama 60 menit. Untuk menghitung waktunya kita menggunakan stopwatch pada handphone. Kita mulai. Kemudian untuk gelasnya kita tutup menggunakan plastik, kemudian kita ikat menggunakan karet.
Selanjutnya kita akan menghitung atau mengukur panjang dan diameter dari potongan kentang yang direndam pada seri larutan 0%. Kita tiriskan di atas tisu. Kemudian kita ukur panjangnya. Untuk potongan yang pertama itu 7,5. Untuk diameternya tetap kemudian yang 30% untuk panjangnya 6,4. Untuk diameternya menjadi 0,4. Kemudian yang 50% panjangnya 6 cm dan untuk diameternya 0,4. Kemudian yang 70% panjangnya 6,1. Dan untuk diameternya 0,4. Kemudian yang terakhir itu 90%. Panjangnya 5,9. Untuk diameternya 0,4. Berdasarkan analisis data, dapat diketahui jika semakin tinggi konsentrasi larutan, maka semakin berkurang juga panjang dan diameter potongan kentang. Selanjutnya yaitu saya akan
membahas dari hasil percobaan yang telah saya lakukan. Nah, yaitu ada perubahan panjang dan diameter potongan kentang pada kontrol maupun kelompok perlakuan. Nah, penyebabnya itu adalah karena terjadinya proses difusi dan osmosis. Nah, terjadinya proses difusi dan osmosis ini pada kontrol itu air yang ada di dalam sel kentang itu lebih rendah daripada air yang ada di luar sel kentang, sehingga air yang ada di luar sel kentang masuk melalui membran semipermeabel ke dalam sel kentang, sehingga menyebabkan sel kentang itu bertambah panjang dan teksturnya lebih keras. Dan untuk kelompok perlakuan itu air yang ada di dalam sel keluar menuju keluar sel, karena di luar sel itu lebih pekat daripada di dalam sel, sehingga air di dalam sel potongan kentang itu menjadi berkurang dan menyebabkan berkurangnya panjang, diameter, dan menyebabkan tekstur pada kentang ini lebih lembek dari yang kontrol. Nah, jadi kesimpulannya adalah adanya perubahan diameter dan panjang pada adanya perubahan panjang dan diameter potongan kentang pada kontrol maupun kelompok perlakuan karena adanya atau terjadinya proses difusi dan osmosis.